Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi studi kasus 3 analisis protein dan imunoassay berjudul Indirect ELISA untuk diagnosis tuberkulosis. Selanjutnya ada anggota kelompok kami, Naila Fathia 23613018, Syaira Bano 23612023, Almarid Zanadia 23613052, Salma Winersa 23613063, dan Fiska Andina 23613074. Selanjutnya, spesimen yang digunakan. Spesimen yang digunakan jenis spesimen. Ada serum darah, dahak, dan cairan cerebrospinal. Cara pengambilan spesimen sputum untuk pemeriksaan biasanya dengan AFP dan kultur diambil selama 3 hari berturut-turut. Sampel sputum dicerna dan dikontaminasi dengan natrium hidroksida 2%, kemudian diproses untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pewarnaan tahan asam Zell-Nelson digunakan untuk memastikan keberadaan basil tahan asam. Darah vena diambil dari semua pasien dan subjek kontrol. Darah dibiarkan menggumpal, dan setelah disentrifugasi 1000 Xg selama 10 menit, serum dipisahkan dan disimpan pada suhu minus 20 derajat Celcius hingga digunakan. Bagian spesimen yang dianalisis: 1. Serum untuk deteksi antigen spesifik tuberkulosis. Serum dipisahkan dari darah vena, kemudian diuji untuk keberadaan kompleks antigen 85 menggunakan metode ELISA tidak langsung. Yang kedua, dahak untuk metode mendeteksi MTB secara langsung. Secara mikroskopik, pemeriksaan digunakan dengan pewarnaan Zell-Nelson untuk mendeteksi basil tahan asam AFP. Secara kultur, dahak dikultur pada media Lowenstein-Jansen untuk mengkonfirmasi keberadaan Mycobacterium tuberculosis MTB. Yang ketiga, CSF untuk penelitian tambahan terkait antigen spesifik, mengidentifikasi protein 30 kD menggunakan spektrometri massa tandem dan elektroforesis gel 2 dimensi atau 2D patch. Yang kedua ada subjek penelitian, di mana subjek penelitian ini terdapat 3 poin utama, yaitu penyakit yang dideteksi, ciri-ciri penyakit, serta penyebab dari penyakit yang dideteksi. Untuk penyakit yang dideteksi itu ada tuberkulosis atau TBC, di mana ciri-ciri penyakitnya antara lain ada dari gejala klinis seperti batuk kronis dengan atau tanpa ekspektorasi atau hemoptisis atau nyeri dada lebih dari 2-3 minggu. Lalu juga ada demam dari 2-3 minggu, batuk progresif yang tidak kunjung sembuh, penurunan berat badan yang jelas, kehilangan nafsu makan, sampai keringat malam. Nah, gambaran radioaktif seperti infiltrasi parenkim paru dan effusi pleura itu juga termasuk ke dalam ciri-ciri dari penyakit tuberkulosis. Nah, penyebab dari penyakit tuberkulosis itu disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis atau MTB, di mana penyakit atau bakteri ini akan menyebar melalui udara ketika seseorang terinfeksi melalui batuk atau bersin. Nah, koinfeksi dengan virus HIV dapat memperburuk situasi dan meningkatkan risiko tuberkulosis aktif. Kondisi kesehatan yang melemahkan sistem imun seperti diabetes, malnutrisi, serta penggunaan obat imunosupresif. Pada pengujian ini digunakan metode Indirect ELISA, Enzyme Link Immunosorbent Assay. Metode ELISA tidak langsung dilakukan dengan menggunakan antibodi monoklonal atau MAB yang spesifik terhadap kompleks AG85 yang telah dimurnikan diterapkan untuk mendeteksi keberadaan kompleks AG85 dalam serum pasien tuberkulosis. Deteksi kompleks AG85 dalam serum pasien TB menggunakan pendekatan ini akan menghasilkan diagnosis yang akurat dan berpotensi menjadi dasar pengembangan uji imunodiagnostik dengan tingkat sensitivitas dan spesifitas yang lebih tinggi. Metode ini dilakukan dengan cara sebelum pengujian sampel pasien, standar dilakukan dengan menginkubasi kompleks AG85 murni dengan CS90 MAB pada pengenceran 1-500 Ng per ml. Sampel serum pasien dan kontrol 100 mikroliter 1:200 ditambahkan ke sumur mikrotiter. Kemudian diblokir dengan 0,5% BSA dalam PBS.
Setelah dicuci, MAB 1:2000 ditambahkan dan diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 60 menit. Sumur dicuci kembali, lalu antibodi sekunder, GOT anti-rabies IG HRP 1:10.000 ditambahkan dan diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 60 menit. Setelah dicuci, 100 mikroliter TMB substrat ditambahkan dan diinkubasi pada suhu kamar selama 10 menit. Kemudian reaksi dihentikan dengan 100 mikroliter asam sulfat 2,5 N dan absorbansinya dibaca pada 450 nm. Yang terakhir, sampel dianggap positif jika absorbansinya lebih dari 0,18. Setiap sampel diuji sebanyak 3 kali. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang hasil data penelitian. Gambar pertama menjelaskan yaitu tentang standarisasi ELISA indirect. Gambar tersebut menunjukkan kurva standar absorbansi pada panjang gelombang 450 nanometer dengan berbagai konsentrasi antigen Ag85 kompleks. Hasil ini menunjukkan bahwa absorbansi meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasi antigen. Hal ini mengindikasikan bahwa metode ELISA yang dikembangkan berhasil mendeteksi Ag85 kompleks dengan akurasi yang meningkat pada konsentrasi antigen yang lebih tinggi. Standarisasi ini penting untuk memastikan sensitivitas dan akurasi pengujian. Lalu selanjutnya ada gambar kedua yang menjelaskan tentang box plot Ag85 kompleks pada kelompok subjek. Gambar tersebut menampilkan distribusi kadar Ag85 kompleks dalam serum dari berbagai kelompok. Yang pertama ada pasien TB terkonfirmasi, kedua pasien TB klinis, ketiga pasien non-TB, dan yang keempat kontrol sehat. Median kadar Ag85 kompleks tertinggi ditemukan pada pasien TB terkonfirmasi, diikuti oleh pasien TB klinis. Kelompok kontrol sehat menunjukkan kadar Ag85 kompleks di bawah nilai ambang batas atau cut-off. Nilai cut-off sebesar 0,18 membedakan kelompok TB dari Nilai cut-off sebesar 0,18 membedakan kelompok TB dari non-TB secara signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa ELISA mampu membedakan pasien TB dari kelompok kontrol dengan sensitivitas dan spesifitas tinggi. Gambar ketiga adalah hasil dari Western blotting. Gambar tersebut menunjukkan analisis blot imun untuk mendeteksi Ag85 kompleks pada serum. Line A, serum pada pasien tuberkulosis menunjukkan adanya pita pada 30 kDa yang mengindikasikan keberadaan Ag85 kompleks. Sedangkan line B, serum pada pasien non-tuberkulosis yaitu tidak menunjukkan adanya pita, yang berarti Ag85 kompleks tidak terdeteksi. Hasil ini menegaskan bahwa Ag85 kompleks adalah penanda spesifik yang dapat digunakan untuk mendiagnosis tuberkulosis. Secara keseluruhan, ketiga gambar tersebut mendukung validitas metode ELISA indirect sebagai alat diagnostik yang cepat dan akurat untuk tuberkulosis. Selanjutnya yaitu interpretasi data. Yang pertama, metode ELISA tidak langsung ini memiliki sensitivitas 82% dan spesifisitas 86%, yang menunjukkan kendalanya dalam mendeteksi kasus tuberkulosis sekaligus meminimalkan positif palsu pada individu non-tuberkulosis. Yang kedua, distribusi positivitas serum. Hasil yang pertama yaitu pasien tuberkulosis yang dikonfirmasi memiliki tingkat positivitas 96%. Yang kedua, pasien tuberkulosis yang diagnosis secara klinis memiliki positivitas 79%, meskipun ada kemungkinan negatif palsu. Hasil yang ketiga, kelompok non-tuberkulosis hanya menunjukkan positivitas 14%, yang menandakan rendahnya hasil positif palsu.
Interpretasi data yang ketiga yaitu nilai absorbansi rata-rata serum pasien tuberkulosis yaitu 0,42 atau lebih kurang 0,22. Secara signifikan lebih tinggi daripada kelompok non-tuberkulosis dengan hasil 0,16 atau lebih kurang 0,08 yang menunjukkan perbedaan antigen yang jelas antara kedua kelompok tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.